Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Kita. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai keamanan jaringan, di mana kita akan melihat serangan-serangan yang terjadi pada jaringan komputer. Selamat menyaksikan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa serangan yang terdapat di dalam jaringan komputer. Ya, diantaranya adalah serangan DOS, serangan flooding, dan yang ketiga adalah serangan DDoS. Di mana kita ketahui bahwa keamanan sebuah jaringan ya akhir-akhir ini menjadi hal yang sangat perlu kita perhatikan. Karena banyak alasan ya, terutama kita terhubung dengan jaringan. Dengan adanya lalu lintas data melalui jaringan tentu akan membuka celah atau security hole ya, di mana akan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin melakukan serangan terhadap jaringan. Nah, tujuan mereka bermacam-macam ya, ada mulai dari hanya ingin coba-coba, iseng-iseng ya. Kemudian ada juga yang mulai merusak karena balas dendam, politik ya, dan macam-macam alasan mereka untuk melakukan serangan terhadap jaringan ini. Nah, kita lihat yang pertama adalah serangan DOS. Nah, DOS ya, ini singkatan dari Denial of Service ya, di mana DOS ini merupakan sebuah serangan ya terhadap komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource ya, yang dimiliki oleh komputer. Nah, jadi serangan DOS ini ya berupaya untuk menghabiskan resource. Nah, sehingga ya komputer akan memiliki kendala atau memiliki kekurangan ya dalam menjalankan fungsinya, sehingga dia tidak bisa diakses misalnya ya, sehingga memberatkan kerja dari komputer tersebut. Nah, jadi ya serangan DOS ini lebih ke sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer, sehingga pengguna ya akan memiliki kesulitan untuk melakukan akses layanan ya pada komputer yang diserang tersebut. Nah, dalam serangan DOS ini penyerang akan mencoba untuk mencegah akses ya kepada pengguna yang sah ya pada sistem atau jaringan tersebut. Nah, ada beberapa cara ya, atau kita lihat cara kerja dari DOS ini. Yang pertama bisa melakukan ya cara dengan membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data. Sehingga hal ini tentu akan membuat ya pengguna yang terdaftar menjadi tidak dapat masuk ke dalam satu jaringan. Nah, teknik ini bisa juga disebut dengan traffic flooding. Kemudian ya bisa juga dengan melakukan ya membanjiri jaringan dengan banyak request terhadap sebuah layanan jaringan yang disediakan oleh sebuah host. Nah, hal ini ya membuat request yang datang bertubi-tubi membanjiri jaringan ya, sehingga pengguna yang terdaftar tidak dapat dilayani oleh layanan pada jaringan tersebut. Nah, teknik ini bisa juga disebut dengan request flooding. Jadi membanjiri jaringan sehingga request ya dengan request yang banyak, sehingga pengguna yang sah yang ingin mengakses tidak dapat menikmati layanan. Kemudian ya cara kerja DOS berikutnya adalah mengganggu komunikasi antara sebuah host dengan kliennya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara
bisa dengan mengubah informasi konfigurasi sistem atau bahkan melakukan pengrusakan terhadap fisik ataupun komponen dari sebuah server. Nah, jadi inilah 3 cara kerja dari DOS. Yang pertama, dia membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data, sehingga kerja dari sebuah server menjadi berat dan tidak bisa melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, melakukan atau membanjiri jaringan dengan cara melakukan banyak request, ya, sehingga server bisa menjadi down. Dan yang terakhir, dengan mengganggu komunikasi, ya, bisa dengan mengubah konfigurasi ataupun merusak fisik dari komponen ataupun server. Nah, serangan DOS ini ya mulai diawali pada tahun 1996 ya, dengan melakukan serangan scene flooding attack ya, dan melakukan eksplorasi terhadap kelemahan yang terdapat di dalam protokol Transmission Control Protection atau TCP. Nah, serangan-serangan lainnya akhirnya dikembangkan untuk mengeksplorasi kelemahan yang terdapat di layanan jaringan atau aplikasi tersebut tidak dapat melayani pengguna atau bahkan mengalami crash. Nah, beberapa tool yang digunakan untuk melakukan serangan DOS ini banyak dikembangkan, ya. Di antaranya adalah Bourne, ada Len, ada Smooth, ada Snort, ada Winook, dan ada Teardrop. Nah, untuk serangan DOS ini ya lebih dominan digunakan serangan terhadap TCP. Ya, karena serangan jenis ini ya bisa memenuhi ruang hard disk atau sistem, mengunci salah seorang akun pengguna yang valid, atau melakukan modifikasi tabel routing dalam sebuah root. Nah, sehingga membutuhkan penetrasi jaringan. Nah, berikutnya kita bisa lihat juga bagaimana cara kerja, ya, tadi sudah kita lihat cara kerja, dan sekarang kita akan melihat bagaimana cara kita dapat mengatasi serangan DOS ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan firewall. Jadi, karena kita menggunakan atau terhubung dengan jaringan, pastikan kita selalu mengaktifkan firewall untuk menghindari serangan yang bertujuan untuk menyerang ya data-data yang ada di dalam komputer. Berikutnya adalah kita selalu melakukan blocking terhadap IP yang terlihat mencurigakan. Jika port telah dimasuki, maka komputer akan dikuasai oleh penyerang. Nah, jadi ya cara untuk mengatasinya bisa dengan menggunakan firewall yang dikombinasikan dengan IDS, Instruction Detection System. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan ya menolak paket data dan mematikan servis UDP, User Datagram Protocol. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan ya menginstal antivirus yang dapat menangkal serangan data seperti misalnya Kaspersky. Nah, jadi Kaspersky ini adalah sebuah jenis aplikasi atau software antivirus yang dapat menangkal serangan ya, terhadap jaringan atau data. Kemudian yang terakhir, kita bisa melakukan filtering pada permintaan ICMP atau Internet Control Message Protocol echo pada firewall. Nah, ini kita bisa filter dulu ya permintaan-permintaan yang masuk ke firewall kita ya. Nah, dimana kalau mencurigakan kita bisa block ya dan tidak menerima IP tersebut. Nah, itulah tadi ya serangan atau jenis serangan pada jaringan komputer, denial of service attack ya, dimana di sini penyerangan dilakukan dengan membanjiri jaringan dengan request ataupun data-data sehingga kinerja dari sebuah komputer atau server menjadi down dan tidak bisa melayani pengguna yang sah yang semestinya dilayani oleh server.
server tersebut. Berikutnya kita lihat yang kedua adalah serangan flooding. Ya, serangan flooding adalah serangan yang melalui pengiriman data yang berlebihan, baik dari besar paket maupun jumlah paket ke dalam suatu jaringan, dan umumnya ya merupakan data yang tidak berguna. Nah, jadi dengan serangan flooding ini, ya, penyerang melakukan pengiriman data dalam jumlah yang besar ya ke dalam suatu jaringan, sehingga tentunya ya kapasitas menjadi berkurang dan komputer atau servernya bisa menjadi down. Nah, traffic flooding merupakan ya salah satu teknik yang digunakan dalam membanjiri jaringan dengan menggunakan banyak request. Akibatnya, pengguna yang terdaftar tidak dapat dilayani. Traffic flooding merupakan teknik yang digunakan ya dengan banyak data, mengubah sistem konfigurasi atau bahkan merusak komponen dan server ya pada sebuah komputer ataupun server. Data-data tersebut ya, data-data yang tidak berguna ini sengaja dikirim oleh penyerang ya, dikirim meneruskan jaringan data yang ada. Pengiriman data tersebut ya akan mengakibatkan lambatnya trafik yang ada pada jaringan dan juga biasanya mengakibatkan kerugian lain, misalnya kerusakan program akibat banyaknya intruder yang masuk ya ke dalam jaringan. Trafik data yang ada dalam satu jaringan akan mengalami turun naik selama pemakaian. Pada jam-jam sibuk, trafik suatu data akan sangat padat, sehingga trafik data tersebut akan terganggu. Baik data yang akan dikirim maupun data yang akan datang akan mengalami antrian data yang mengakibatkan kelambatan dalam pengiriman dan penerimaan sebuah data di dalam satu jaringan. Nah, trafik data ya dalam flooding ini ya akan mengalami turun naik selama pemakaiannya. Pada jam-jam sibuk, tentu trafik suatu data akan padat ya dan akan menjadi terganggu. Nah, berikutnya ada macam-macam serangan flooding. Ya, yang pertama adalah ping of dates, di mana ping of date ini merupakan pengiriman paket echo request ICMP ya ke dalam suatu jaringan secara berlebihan. Nah, jadi di sini adalah pengiriman paket ya request. Nah, paket ini, pengiriman ini ya akan mengakibatkan crash, hang ataupun reboot pada server. Berikutnya adalah yang kedua adalah smooth attack, di mana smooth attack ini hampir sama dengan ping of dates ya, akan tetapi pada smooth attack ini ya paket ICPM, paket ICMP tidak dikirim secara langsung ke korban, melainkan melalui perantara. Pada awalnya dikirim sebuah paket ICMP echo request ke sebuah host lain. Paket ini bertujuan agar host tersebut mengirimkan paket ya ICMP sesuai dengan dan dilakukan secara terus-menerus ke korban terakhirnya. Nah, jadi di sini smooth attack ini dia melakukan ya melalui perantara ya, tidak langsung mengirimkan requestan data melalui jaringan kepada si penerima atau si tempat kita menyerang, tetapi dia melalui perantara sehingga ya akan mengakibatkan ya terjadinya tumpukan request tentunya ya, sehingga tujuan dari paket ini adalah mengirimkan ICMP secara terus-menerus ke korban terakhirnya. Berikutnya yang ketiga adalah scene flooding scene ya. Ini terjadi bila satu host hanya mengirimkan paket scene ke TCP saja ya,
secara kontinu tanpa mengakibatkan paket ACK sebagai konfigurasinya. Hal ini akan menyebabkan host tujuan akan terus menunggu paket tersebut dengan menyimpannya ke dalam backlog. Meskipun besar paket kecil, tetapi apabila pengiriman SYN tersebut terus-menerus memperbesar backlog, ya. Jadi log terakhirnya itu menjadi lebih besar, ya. Nah, hal ini terjadi apabila backlog sudah besar akan mengakibatkan host tujuan akan otomatis menolak semua paket SYN yang datang, sehingga host tersebut tidak bisa dikoneksi oleh host-host yang lain. Nah, jadi yang ketiga ini adalah serangan flooding dengan cara atau dengan SYN flooding, ya, di mana dia mengirimkan paket SYN TCP secara terus-menerus. Nah, sehingga mengakibatkan host tujuan akan otomatis menolak apabila ya backlog ya itu semakin besar dan tentunya tidak bisa dikoneksi oleh host-host yang lain. Oke, berikutnya ada istilahnya UDP flood, ya, di mana ya UDP flood ini adalah pengiriman data UDP secara berlebihan ke dalam suatu jaringan. Nah, pengiriman UDP flood ini akan membentuk suatu jalur hubungan dengan suatu service UDP dari host tujuan. Flood UDP ini akan mengirimkan karakter-karakter yang akan mengetes jaringan korban, sehingga terjadi aliran data yang tidak perlu dalam jaringan korban tersebut. Nah, salah satu contoh pencegahan sistem ya flooding ini kita bisa dengan menggunakan kamera IP dengan bahasa pemrograman PHP, ya, perancangan dan implementasi FTP server menggunakan Pure FTPD dan MySQL. Nah, berikutnya kita akan lihat ya yang serangan ketiga, yaitu serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Nah, serangan DDoS ini ya merupakan sebuah serangan yang dilakukan dengan membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. DDoS adalah serangan yang sangat populer bagi kalangan hacker. Ya, selain mempunyai banyak jenis, DDoS ini memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu hanya dengan membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. Berhasil dan tidaknya suatu teknik DDoS ini ya dipengaruhi oleh kemampuan server menampung seluruh request yang diterima dan juga kinerja dari firewall ya saat ada request yang mencurigakan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini hacker yang mencoba untuk ya melakukan serangan ya ke dalam sebuah server atau komputer melalui jaringan dengan membanjiri ya lalu lintas jaringan ini dengan membuat request-request yang tidak berguna sehingga kinerja dari server ini menjadi jaringan yang akan menuju server itu menjadi berat ya, sehingga server tidak mampu lagi melayani permintaan-permintaan dari host yang semestinya dilayani oleh server tersebut. Nah, ada beberapa alasan mengapa seseorang atau tujuan penyerangan dalam DDoS ini. Yang pertama adalah kita lihat serangan secara finansial atau ekonomi. Nah, jelas serangan ini adalah konsentrasi utamanya adalah pada sebuah perusahaan di mana penyerang dalam kategori ini biasanya ya memiliki
keahlian yang tinggi yang ditujukan untuk mendapatkan finansial, seringkali adalah hal-hal yang berbahaya ya, seperti pengambilan uang tentunya ya. Dan ini harus sangat diperhatikan dan umumnya adalah penyerang yang memiliki keahlian yang tinggi dan berpengalaman. Kemudian yang kedua, alasannya adalah karena balas dendam. Nah, ini jenis serangan yang dilakukan oleh penyerang yang sedang dengan tipe frustasi ya. Kemungkinan dengan kemampuan teknis yang rendah juga, karena dia hanya membalas dendam, dilakukan untuk sebagai bentuk respon terhadap ketidakadilan. Kemudian ada alasan kepercayaan ideologi, di mana penyerang yang ada dalam kategori ini termotivasi ya karena pemahaman ideologi. Nah, misalnya contohnya serangan DDoS terhadap Australia oleh hacker dari Indonesia sewaktu terjadi kejadian penyadapan oleh Australia dan Amerika Serikat. Nah, jadi kepercayaan ideologi juga mempengaruhi terhadap penyerangan DDoS ini. Kemudian adanya tantangan intelektual. Nah, ini adalah dilakukan oleh seorang penyerang atau attacker ya, yang melakukan eksperimen atau belajar bagaimana menjalankan berbagai macam serangan. Nah, biasanya ya seseorang yang melakukan serangan terkait dengan tantangan intelektual ini, dia ingin menguji ya atau menunjukkan kemampuannya di dalam hacking. Kemudian yang terakhir adalah cyber warfare ya, di mana penyerang dalam kategori ini biasanya adalah seseorang yang menjadi anggota organisasi militer ataupun teroris. Mereka termotivasi secara politis untuk menyerang titik kritis dari infrastruktur cyber suatu negara, seperti sistem telekomunikasi, energi, air, finansial, dan lain sebagainya. Penyerang dalam kategori ini merupakan individu yang terlatih dengan perlengkapan yang sangat baik dalam melakukan aksinya. Penyerang menghabiskan banyak waktu dan resource untuk menjalankan aksinya dengan tujuan membekukan negara tersebut dan memberikan dampak ekonomi. Nah, berikutnya kita lihat ada beberapa klasifikasi dari serangan DDoS ini, ya, di mana serangan ini secara garis besar ya kita kelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah konsumsi sumber daya komputasi seperti bandwidth, memori, disk space, ataupun waktu proses. Jadi serangan DDoS ini ya ditujukan atau dikelompokkan melakukan serangan terhadap sumber daya yang terdapat pada sistem komputasi, seperti adanya bandwidth, memori, disk space, dan waktu proses. Kemudian yang kedua adalah terhadap konfigurasi seperti informasi routing. Nah, berikutnya adalah gangguan pada state information, ya, seperti pemutusan TCP session secara oleh pihak yang tidak sah. Berikutnya adalah gangguan pada komponen fisik dari jaringan. Dan yang terakhir adalah penghalangan media komunikasi antara intended user dan korban, sehingga komunikasi antara keduanya menjadi tidak baik dan tidak lancar. Nah, terakhir bagaimana cara kita mengatasi serangan DDoS ini? Yang pertama kita bisa melakukan ya identifikasi serangan. Nah, biasanya jika Anda memiliki server sendiri, tanda-tanda jika sedang terjadi serangan DDoS ini akan terlihat. Makanya kita perlu memantau, memonitoring ya server. Kemudian kita bisa melakukan identifikasi jika ada serangan.
Nah, kita dapat bersiap-siap terhadap serangan tersebut ya. Dan bila perlu kita bisa menghubungi nanti ya spesialis dari DDoS yang akan membantu. Kemudian berikutnya adalah mempertahankan parameter network. Nah, ada beberapa langkah teknis yang dapat diambil untuk mengurangi sebagian efek dari serangan dan beberapa di antaranya cukup sederhana. Nah, berikutnya adalah kita bisa memperbesar bandwidth. Ya, itu jika masih bisa ya kita lakukan pelebaran terhadap bandwidth. Nah, cara ini tentu akan memberikan waktu agar sistem tidak sampai down. Ya, jika serangan DDoS terlalu besar, maka cara ini mungkin tidak bisa berpengaruh untuk penanganannya. Kemudian kita bisa melakukan ya pengatasan serangan DDoS ini dengan menghubungi ISP atau pengelola layanan web hosting. Nah, di mana salah satu ciri dari serangan DDoS ini adalah menyerang alamat IP dari sistem, sehingga kita bisa melaporkan kejadian tersebut kepada penyedia jasa internet yang kita gunakan dan mendeteksi serangan yang terjadi. Dan terakhir adalah kita bisa menghubungi spesialis DDoS. Ya, ini kita ambil untuk membantu kita menangani serangan yang terjadi. Nah, inilah materi kita hari ini terkait dengan 3 serangan yang mungkin terjadi pada keamanan jaringan. Tadi ada serangan DOS, flooding, dan DDoS. Semoga bermanfaat ya. Dengan adanya pembahasan ini diharapkan kita nanti bisa mengetahui serangan-serangan yang mungkin dan mampu mengatasinya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Ya, ditunggu juga like-nya dan subscribe bagi yang belum subscribe atau baru bergabung di channel ini. Tentunya setelah menyaksikan video ini, ya kita diharapkan mampu untuk menjawab 2 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa perbedaan antara serangan DOS dan serangan DDoS? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengatasi serangan-serangan tersebut. Terima kasih ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.